Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Subhan, guru SMP PUI Palimanan. Apa kabar anak-anak? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai? Oke, anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Subhan akan menjelaskan materi tentang Pada kesempatan kali ini, Pak Subhan akan menjelaskan bab 3, materi transformasi geometri, poin A, refleksi. Bagi murid-murid SMP PUI Palimanan bisa melihat di LKS halaman 34. Pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap garis tertentu. Garis tersebut dinamakan cermin atau sumbu simetri. Jika sebuah bangun direfleksikan terhadap garis tertentu, maka bangun bayangan akan kongruen dengan bangun semula. Jarak titik pada bangun bayangan ke cermin sama dengan jarak titik pada bangun semula ke cermin. Berarti syaratnya itu terdapat sumbu sebagai cermin. Nah, misalkan ini adalah cermin. Kemudian cermin itu adalah sumbu A. Nah, terdapat titik jaraknya sama. Misalkan jaraknya 5 langkah. Nah, jarak dari titik misalkan titik P itu dicerminkan terhadap sumbu A, maka hasilnya juga akan sama. Jaraknya 5 langkah. Yang tadinya itu adalah titik P dicerminkan terhadap sumbu A, maka hasilnya adalah P aksen. Diulangi lagi ya, titik P dicerminkan terhadap sumbu A, maka hasilnya adalah P aksen yang ada tanda petik di atasnya. Sehingga jarak dari P ke A itu akan sama jarak dari PA aksen. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita misalkan di sini ada sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Kemudian ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 itu ada di pojok kanan atas, kuadran 2 itu ada di pojok kiri atas, kuadran 3 itu ada di pojok kiri bawah, dan kuadran 4 itu berada di pojok kiri kanan. Nah, ketika kita dicerminkan kaki kita sejarak 1 keramik terhadap sumbu X, maka hasil dari pencerminan terhadap sumbu X itu jaraknya sama, 1 keramik. Kemudian ketika kaki yang dicerminkan ukurannya akan sama. Nggak mungkin kan kalau kaki dicerminkan tiba-tiba hasilnya itu jadi tangan atau kepala. Otomatis hasilnya juga kaki. Nah, itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jarak ukuran sama. Nah, sekarang kalau kita yang jadi cermin itu adalah sumbu Y. Itu sebagai cermin dan posisi kita adalah di kuadran 1, jaraknya 1 keramik. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya itu berada di kuadran 2, jaraknya juga 1 keramik. Hasil dari pencerminan tetap kaki, nggak mungkin kepala atau tangan. Ukurannya juga sama. Oke, bisa dipahami proses pencerminan? Langsung kita ke materi saja ya. Oke, kita tunggu ini pencerminan terhadap pencerminan terhadap sumbu X. Sengaja Pak Subhan singkat biar udah dimengerti oleh Pak Subhan ya. Yang penting kalian tahu ya, ini dibacanya pencerminan terhadap sumbu X. Berarti yang jadi cermin itu adalah sumbu X. Oke, mana itu sumbu X? Sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal. Kalau yang vertikal itu namanya sumbu Y. Nah, misalkan ada titik dicerminkan terhadap sumbu X.
Nah, titiknya itu nih, titiknya nih. Titik dicerminkan terhadap sumbu X ini berada di kuadran 1. Dicerminkan terhadap sumbu X. Misalkan titiknya itu adalah P. Titik P itu terbentuk dari X, Y. X-nya itu dari sumbu X-nya berapa, kemudian dari sumbu Y-nya berapa. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya jaraknya sama, ukurannya sama. Itu titik P apa anak-anak? P aksen. Nah, akan menghasilkan titik P aksen. Nah, tapi berada di kuadran berapa anak-anak? Berada di kuadran 4. Nah, P aksen itu terbentuk dari sumbu X, negatif Y. Negatif Y ya di sini ya, hasilnya P aksen itu terbentuk dari X, negatif Y. Itu adalah hasil dari pencerminan. Langsung kita ke contoh anak-anak biar kalian tambah paham lagi. Nah, contohnya tentukan bayangan titik P 1,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Kita jawab bareng-bareng dulu ya. Nah, misalkan ini ada sumbu X, Y koordinat kartesiusnya ya. Titik P itu 1,2, berarti dari sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya 2. Berarti titiknya ada di mana anak-anak? Oke, titiknya yang warna merah. Ini titik P yang dibentuk dari 1,2. Nah, karena dicerminkan terhadap sumbu X, nah, hasilnya itu adalah titik yang warna biru nih anak-anak. Nah, titik yang warna biru itu berada di koordinat kartesius. X-nya berapa anak-anak? X-nya 1, Y-nya negatif 2. Yang tadinya warna merah itu di kuadran 1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya di kuadran 4. Berarti hasil dari pencerminan titik P 1,2 adalah P aksen 1, negatif 2. Oke, bisa dipahami anak-anak? Lanjut, kita simpulkan dari kegiatan tadi. Kesimpulannya, suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan X, negatif Y. Lanjut, sekarang kita ke pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti yang jadi cermin itu adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal atau yang berdiri tegak lurus. Nah, misalkan Pak Subhan punya titik itu berada di kuadran 1, nih akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, jaraknya hasilnya akan sama dengan titik semula, kemudian yang tadinya P jadi P aksen, terbentuk dari negatif X, Y. Pak Subhan ulangi sekali lagi ya. Pencerminan terhadap sumbu Y itu yang titik awalnya P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y yang berdiri tegak lurus nih, yang vertikal, hasilnya jadi P aksen terbentuk dari negatif X, Y. Berarti X-nya yang negatif ya anak-anak. Nah, kita langsung ke contohnya. Contohnya nih biar kalian lebih paham. Tentukan bayangan titik K. Itu terbentuk dari negatif 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Kita jawab bareng-bareng ya. Titik K itu ada di mana? Yang terbentuk dari negatif 3,2. Berarti berada di kuadran 2 yang warna merah. Berarti X-nya itu negatif 3, Y-nya itu adalah 2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang berdiri tegak lurus. Maka hasilnya yang warna biru berada di kuadran 1. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, yang warna biru itu terbentuk dari sumbu X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Berarti titik K yang terbentuk dari negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah
K aksen 3,2. Bisa dipahami anak-anak? Lanjut kita ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya, suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan negatif X, Y. Sekarang X-nya yang negatif. Kalau terhadap sumbu X itu kan Y-nya yang negatif. Lanjut, kita materi pencerminan terhadap titik pusat atau 0,0. Berarti yang jadi cermin itu adalah titik pusatnya. Mana titik pusat? Nih, titik 0. Titik 0 itu sebagai cerminnya. Kita punya titik nih, misalkan titik P itu X, Y mau dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Berarti jaraknya itu akan sama dengan hasilnya. Yang tadinya P, hasilnya jadi apa anak-anak? Jadi P aksen. P aksen kemudian terbentuk dari negatif X, Y. Nah, berarti kalau pencerminan terhadap titik pusat 0 itu yang awalnya X, Y, hasilnya jadi P aksen negatif X, negatif Y. Dua-duanya negatif. Nah, misalkan kita titik P-nya itu berada di kuadran 2, X, Y. Nah, dicerminkan terhadap titik pusat 0, maka hasilnya tetap anak-anak, hasilnya itu adalah P aksen terbentuk dari negatif X, Y. Langsung kita ke contoh. Tentukan bayangan titik K negatif 3,2 oleh pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Kita jawab bareng-bareng lagi. Nah, titik K itu yang warna merah nih, terbentuk dari negatif 3,2. Dicerminkan terhadap titik pusat 0, maka yang tadinya di kuadran 2 dicerminkan terhadap titik pusat, maka hasilnya berada di kuadran 4 yang warna biru. Jaraknya sama, ukurannya sama. Nah, hasilnya jadi terbentuk dari K aksen itu terbentuk dari sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya negatif 2. Berarti berubah tandanya ya, yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kesimpulannya, suatu titik dicerminkan terhadap pusat 0,0, bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Lanjut ke materi berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti garis Y sama dengan X. Ini koordinat Kartesiusnya sumbu X, sumbu Y. Nah, ini nih garis yang warna merah itu sebagai cermin Y sama dengan X. Biar diingat, kalau Y sama dengan X itu berada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Nah, biar lebih ingat ya, itu adalah garis Y sama dengan X dicerminkan. Nah, misalkan kita punya titik nih, titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X atau garis yang warna merah, maka hasilnya itu jadi titiknya di sebelah sini, di atas, P aksen Y, X. Dibalik ya, yang tadinya P, X, Y, hasilnya itu adalah P aksen Y, X. Dibalik ya, yang tadinya X, Y, hasilnya adalah Y, X. Bisa dipahami anak-anak, jarak dan ukurannya sama. Nah, biar kalian lebih paham, langsung kita ke contohnya ya. Contohnya nih anak-anak, tentukan bayangan titik A yang terbentuk dari 4,5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita jawab bareng-bareng ya. Oke, abaikan itu hasilnya muncul duluan ya. Nah, titik A itu adalah 4,5. 4,5 itu yang warna merah. Itu terbentuk dari 4 dan 5. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti hasilnya itu yang warna biru. Nah, yang warna biru itu terbentuk dari 5,4.
tinggal dibalik saja kan, yang tadinya 4,5 jadi 5,4, yang tadinya titik A jadi A aksen. Bisa dipahami anak-anak? Semoga kalian dapat memahami ya. Kalau terlalu cepat nanti tinggal di komen gitu kan, nanti diperbaiki. Jadi kesimpulannya, suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan Y, X. Bisa dipahami anak-anak? Lanjut nih, kita ke materi berikutnya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan negatif. Ada negatifnya ya, negatif X. Nah, kalau tadi pencerminan terhadap Y sama dengan X itu kuadran 1 dan kuadran 3, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu berada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Itu garisnya yang dijadikan cermin nanti ya. Yang warna merah nih kita jadikan cermin. Nah, misalkan kita punya titik nih. Titiknya di sini. Titiknya titik P, X, Y. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasilnya itu jaraknya harus sama. Kemudian hasilnya jadi P aksen. P aksen negatif Y, negatif X. Berarti nanti kalian tinggal merubah tanda positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu ya. Kemudian kalau P awalnya itu adalah X, Y, tinggal dibalik, negatif Y, negatif X. Biar lebih paham kita ke contoh nih. Contohnya nih, tentukan bayangan titik B 6,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita jawab bareng-bareng ya. Nah, titiknya itu yang warna merah 6,3 di kuadran 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, hasilnya yang warna biru nih. Nah, yang warna biru itu terbentuk dari X-nya negatif 3 dan Y-nya itu negatif 6. Dibalik ya. Yang tadinya kan titik B itu 6,3 jadi negatif 3,6. Oke, kesimpulannya suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan negatif Y, X. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H itu maksudnya apa sih Pak? Gitu kan. Berarti H-nya itu kita misalkan H-nya sama dengan 3. Berarti H-nya itu sebagai cermin atau sumbu X yang angka 3 itu dijadikan cermin. X sama dengan 3 ya. Sumbu X yang angkanya 3 itu dijadikan cermin, itu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Misalkan titik P 2,4. Nah, di sini kan posisinya X-nya 2, Y-nya 4. Itu adalah P 2,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, di mana X-nya sama dengan 3, maka hasilnya itu P aksen 4,4. Dari mana sih Pak angka 4,4? Itu ada rumusnya ya. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita misalkan H-nya negatif 2 nih anak-anak. Kalau tadi H-nya di positif, sekarang H-nya di negatif. Mana negatif 2? Oke, berarti negatif 2 itu ada di sebelah kiri yang warna biru. Misalkan kita ini adalah cermin X cermin X sama dengan negatif 2 ya. Kita punya titik nih di sini. X-nya negatif 4, Y-nya juga 4. P terbentuk dari negatif 4,4 dicerminkan terhadap garis X negatif 2. Hasilnya adalah
P aksen 0,4. Dari mana sih Pak? Gitu kan. Ada rumusnya ya. Kesimpulannya, suatu titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Bayangannya adalah 2 dikali H dikurangi X. Itu untuk titik X-nya. Kemudian koma Y. Ini dia rumusnya anak-anak. 2 dikali H dikurangi X. Kemudian koma Y. Berarti X-nya yang berubah, Y-nya yang tetap. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kita kasih contoh nih, biar lebih paham. Tentukan bayangan titik B 6,3 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Berarti awalnya kan titik B itu 6,3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Berarti kita masukkan rumusnya. Jadi B aksen 2H dikurangi X, Y. Y-nya yang tetap ya. Berarti Y-nya itu tetap angka 3. Tinggal X-nya kita rubah. Berarti 2 dikali H-nya berapa? H-nya 5. Berarti 2 dikali 5 dikurangi 6. 2 dikali 5 berapa? 10. 10 dikurangi 6 berapa? 10 dikurangi 6 berapa anak-anak? 4. Berarti B aksennya adalah 4,3. Yang tadi titik awalnya itu adalah titik B 6,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, hasilnya B aksen 4,3. Gambarnya seperti apa? Oke, gambarnya adalah seperti ini. Hanya sama dengan 5. Nah, tadi kan di sini ya, titik B itu 6,3 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya otomatis di sebelah kirinya dari cermin yang warna biru. Nah, itu terbentuk dari B aksennya itu adalah 4,3. Berarti kan sama dengan menggunakan rumus. Langsung nih kita ke materi baru, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Kalau tadi X sama dengan H, sekarang garis Y yang sama dengan H-nya. Mana garis Y? Garis Y itu berarti di sumbu Y itu dijadikan cermin. Kita kasih contoh nih, H sama dengan 3. H sama dengan 3 itu dijadikan cermin yang warna biru nih anak-anak. Nah, Y sama dengan 3. Kita punya titik nih, titiknya di sini. X-nya 2, Y-nya 4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, berarti bayangannya atau hasilnya P aksen 2,2. Nah, kenapa bisa 2,2? Itu kan tinggal kalian jaraknya sama, ukurannya sama, itu menggunakan koordinat kartesius. Nah, kita simpulkan sekarang anak-anak. Suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, bayangannya adalah X, 2 dikali H dikurangi Y. Ini rumusnya, berarti X-nya yang tetap, Y-nya yang menggunakan rumus 2 dikali H dikurangi Y. Oke, biar lebih paham, Pak Subhan kasih contoh lagi nih anak-anak. Tentukan bayangan titik B yang terbentuk dari 4,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Kita jawab bareng-bareng ya. B 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti rumusnya itu kan B aksen X, 2 dikali H dikurangi Y. Berarti B aksen X-nya berapa? X-nya 4. Nah, tinggal Y-nya kita pakai rumus 2 kali H. H-nya berapa? Y-nya 2. 2 dikali 2 dikurangi 3. 2 dikali 2 berapa anak-anak? 2 dikali 2 4. 4 dikurangi 3 berarti 1. Berarti hasilnya B aksen itu adalah 4,1. Berarti titik B yang awalnya 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka hasilnya B aksen 4,1. Nah, gambarnya seperti apa?
Nih, gambarnya adalah seperti ini nih anak-anak. Ada sumbu X, sumbu Y. Nah, H-nya sama dengan 2. Berarti yang jadi cermin itu adalah sumbu Y, H-nya sama dengan 2. Nah, yang warna biru kita jadikan cermin. Y sama dengan 2. Nah, titik awalnya itu kan 4,3. 4,3 itu di atas nih, yang di kuadran 1, titik P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti hasilnya di sini ya. Kalau pakai koordinat kartesius terbentuk dari apa sih? X-nya itu adalah 4, Y-nya 1. Terima kasih. Kesimpulannya, pencerminan terhadap sumbu X yang titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya jadi P aksen X, negatif Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y yang titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya jadi P aksen negatif X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya jadi P aksen Y, X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya jadi P aksen negatif Y, negatif X. Yang kelima, pencerminan terhadap titik 0, titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya adalah P aksen negatif X, negatif Y. Pencerminan yang keenam, garis X sama dengan H, titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya jadi P aksen 2H dikurangi X di koma Y. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, titik awalnya adalah P, X, Y, hasilnya adalah P aksen X, 2H dikurangi Y. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Dah.